Tidak henti-hentinya kami bersyukur. Setiap yang pembicara tadi senantiasa bersyukur Pak Ketua. Artinya bahwa kami sangat merasa berbahagia sekali pada hari ini kita diterima dengan baik, dijamu dengan baik. Kemudian saya sangat berharap kepada teman-teman semua, ini saatnya kita mengungkapkan semua unik-unik kita untuk kita sampaikan kepada anggota Dewan kita yang terhormat. Ada Pak Ketua, ada Pak Ketua Komisi, pimpinan, sehingga pada saat kita keluar nanti dari tempat ini kita sudah pelompat, tidak ada lagi unik-unik. Satu diantaranya kembali penegasan saja kaitannya dengan peraturan, dan saya kira menjadi masukan-masukan kepada anggota Dewan yang terhormat atau komisi, bahwa pada dasarnya keberadaan pondok pesantren memang itu sumbernya dari masyarakat, dan saya kira Pak Ketua Komisi kalau beliau dari pondok pesantren sudah paham lah bagaimana itu pondok pesantren. Kaitannya dengan persoalan ketidaklayakan, ya memang perlu barangkali pembuktian dari melakukan kunjungan. Karena kenapa Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita sangat berharap tidak ada kejadian-kejadian yang terulang kaitannya dengan pengorbanan yang harus diderita oleh anak-anak kita di pondok pesantren di Jawa yang baru-baru. Tapi beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu Pak Ketua, Pak Tobong ya sudah dapat kena seperti itu. Ini tadi kelayakan bangunan. Tahun ini Pak Haji. Belum satu Pak ya. Terjadi malah ada yang korban, dan ini yang kita khawatirkan. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap bahwa ini menjadi bagian pertimbangan dalam kebutuhan kita pembentukan peraturan perundangan yang menjadi dasar nantinya bagi pemerintah memberikan bantuan urang kepada pondok pesantren. Kami sangat bersyukur hari ini hari santri, tapi kita bukan hanya membutuhkan hari saja Pak, kita butuh hidup. Hari kita sudah dapatkan, tapi biaya hidup belum dapat kita dapatkan. Oleh karena itu melalui perda insya Allah kita berharap hari yang telah kita saksikan bersama, dan kita sudah mengerti secara bersama pula bahwa konstitusi pondok pesantren besar sekali terhadap negara ini, dan tidak bisa dinafikan Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren mencetak anak bangsa juga Pak. Anak-anak yang di dalam pondok pesantren yang menimba ilmu pengetahuan itu adalah warga masyarakat yang harus dilindungi dan wajib bagi negara untuk memberikan penyelenggaraan pendidikan. Persoalannya kenapa sedikit ada perbedaan dalam hal pendanaan. Nah, saya kira sudah ada aturan yang telah menjadi landasan untuk itu. Itulah sehingga kami sangat menggebu menghadap kepada anggota Dewan yang terhormat di kantor kita ini semua untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang ada. Satu lagi kaitannya dengan perhatian pemerintah dalam hal keberadaan pondok pesantren dengan berbagai layanan yang ada di dalamnya. Termasuk ini kan kalau Pak bahasanya Pak Tobong tadi, pimpinan Pak Tobong, Guru Rusdi, kasihannya Ji. Memang kasihan Pak pimpinan. Termasuk diantaranya di dari sekian banyak santri yang ada di pondok itu, kelihatannya kalau kita yang jelas insya Allah dalam dekat pasti akan bertemu dengan Komisi 1. Kami doakan santri yang ada di pondok itu supaya kita tidak langsung kita lihat dengan mata kepala kita bahwa sebenarnya pondok pesantren kita ini sudah dari dulu kita harus berikan bantuan. Namun memang kita terkendala dari segi regulasi. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan bersama Pak, insya Allah menyangkut masalah pondok pesantren. Nah, ketika sudah terbit itu Pak, sudah ada dasar hukum kita. Nah, sekarang kita bisa bantu Pak, hanya bantuan dana hibah itu. Ada bantuan dana hibah setiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, itu jumlahnya tidak terlalu besar Pak, tidak terlalu besar. Termasuk pembangunan masjid kita. Ya, masjid-masjid yang ada di Kabupaten Pinang ini kan bisa diberikan bantuan dana hibah. Tapi jumlahnya tidak besar Pak, karena ya itu menyangkut juga masalah kemampuan keuangan kita. Yang kemudian kita dibatasi oleh regulasi teknologi ini kalau ada ikut dana hibah Pak, tidak bisa kita karena ada aturan yang mengikat kita. Ya, mata kopi Pak, Bu, tanah pondok aja kita. Nah, jadi olehnya itu sangat penting memang kita tinggal lanjuti terkait dengan masalah peta tentang pesantren ini. Apalagi di kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan sudah ada yang lahir petanya. Insya Allah kami
bersama Komisi 1 akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan daripada para pimpinan pesantren yang tergabung dalam forum komunikasi pondok pesantren Kabupaten Pindrang yang hadir pada saat ini melakukan audiens dengan DPD Kabupaten Pindrang. Insya Allah kami akan tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang akan kami miliki. Satu informasi Pak. Itu pun juga bantuan pendidikan. Nah, memang ini ketika kita lahir perdanya, semua ini bisa kita laksanakan Pak. Menggunakan APBD. Bantuan pendidikan, bantuan keuangan, mungkin pelatihan-pelatihan apa segala, ini semua bisa. Nah, makanya ya sangat tepat memang ketika kita mendorong program tentang pesantren kita yang ada di Kabupaten Pindrang supaya kami kita semua memiliki dasar hukum. Ya, karena kita tidak bisa bertindak tanpa ada dasar hukumnya Pak. Kita takut. Ya, oleh itu saya sangat mengapresiasi forum komunikasi pondok pesantren Kabupaten Pindrang telah ingin melakukan audiensi dengan kami membahas menyangkut masalah ini. Ini kepentingan santri kita begitu besar yang ada di Kabupaten Pindrang. Nah, santri-santri kita ini berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Ya, kenapa hari ini kan kita peringati Hari Santri Nasional? Karena kita melihat bahwa beliau berperang, nah, sehingga bangsa ini bisa merdeka. Santri, para ulama kita berperang sehingga bangsa ini bisa merdeka. Nah, itulah bukti bagaimana kita harus memperhatikan santri-santri kita yang ada di pondok-pondok. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa kondisi pondok kita ini masih ada yang kurang layak. Nah, ini kan harus membutuhkan uluran tangan pemerintah. Pemerintah harus hadir. Karena santri ini bagian dari kita semua, Pak. Tidak bisa. Sejarah yang telah mencatat bahwa keberadaan santri, para ulama kita ini berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, sehingga tidak bisa kita abaikan itu. Kita harus kita lanjuti apa keinginan para santri kita sampai dia sesuai dengan regulasi negara. Mungkin seperti itu dari kami, Pak. Dan apa yang penting buat kelangsungan santri dan kiai kan begitu. Pertama, apa yang disampaikan soal perda sudah kami pikirkan lebih awal. Kebetulan Pak, Ibu, Ustazah, Ustaz, saya juga di Bapemperda. Kemarin kita rapat di Bapemperda, kita memang wacanakan inisiatifnya DPR, salah satunya adalah perda pesantren itu. Nah, ini wujudkan yang ada di Kabupaten Pindrang meminta adanya perda lahir di Kabupaten Pindrang berkaitan dengan pelaksanaan pesantren. Itu satu. Dukung nih Pak, dukung nih. Maksud saya ini proses itu dalam pembuatan perda kan ada mekanisme. Yang kita cerita tentang mekanisme inisiatif berarti lahirnya dari sini. Usulannya dari sini, apakah melalui alat kelengkapan Dewan Bapemperda misalnya, atau melalui komisi. Berkaitan dengan Bapemperda kami sudah bicarakan. Kami akan finalisasi nantinya. Saya sampaikan kerja anggota biasa di Bapemperda. Saya pasti akan sampaikan lagi ke Ketua Bapemperda untuk lanjutkan. Kalau tidak pun, saya bisa usulkan melalui komisi. Kebetulan pimpinan komisi 1, saya bisa jamin kuliah itu. Karena saya di pimpinannya, tinggal meminta. Tapi saya lebih enak kalau Bapemperda yang lakukan karena memang bidangnya pembuatan peraturan daerah. Kan kira-kira begitu Pak ya. Kubaca undang-undangnya CT memang ada kewajiban daerah. Daerah bisa memberikan bantuan keuangan, fasilitas dan lain-lain ke pesantren itu yang sudah dilakukan berdasarkan undang-undang 18 tadi. Ini menjadi tindak lanjut Pak. Persoalan angka doi matu atau kabu akin jor lain. Perda adalah jembatan untuk memberikan uang kepada pesantren. Kerjasama kimater Padi. Ada di yang sudah lahir, kita sudah sebutkan tadi kabupatennya yang mana. Nah, saya akan bicarakan dulu sama Bapemperda. Saya mau kunjungan ke situ dulu dah. Supaya angka perda yang direncanakan untuk dibuat. Jadi kita ke Pak Komelo ditetapkan itu.
Nah dengan perda pesantren terbuka sita. Hubungi karena ini menjawab pale. Hubungi saya kalau PPD membalik lebih pale kan begitu kira-kira. Tapi ingatkan kami seterusnya. Ingatkan. Karena di Perda sudah harus dicantumkan yang mana kami mau kerja tahun 2026. Kecau ini Pak mengusulkan. Angka dilalang ini memori ya. Kada Yamatu salah satunya Perda itu adalah Perda pesantren. Tinggal diingatkan saja insyaallah Ustaz. Nanti WA saya 4 tahun tuh kan begitu ya. Aku dari 4 tahun kan datang untuk kada kayak siap. Kira-kira begitu itu soal Perda ini yang tujuan kita buatkan jembatan supaya keuangan daerah boleh lari ke pesantren dalam bentuk hibah, dalam bentuk apa nanti kita atur di Perda. Kalau MBG sudah disampaikan sama pimpinan tadi kewenangan pusat. Tapi saya tidak kalau tidak kesalahan apa kalau mutok aku tanda tangan matur dia Badan Gizi Nasional kan ada di Makassar. Kalau kita berpikir tentang efektivitasnya itu mungkin bagus memang kalau dikelola di pesantren masing-masing. Nah ini pertanyaan saya kemudian adalah sanggupkah kita untuk itu? Jadi karena nasional sudah mencantumkan, sudah memberikan SOP setiap dapur melayani 3.000 orang. Lalu semoga santri tak. Kan itu dulu bahwasanya kita mau jalan sesuai dengan peraturan dari atas. Apakah kita harus meminta kelonggaran tentang itu nasional Pak Jadi? Iya. Tapi nggak masalah kita bicara. Ya, masukkanlah. Kita akan bicara dengan Badan Gizi Nasional. Bagaimana dengan pesantren-pesantren yang ada? Karena dapur sekarang setiap dapur melayani 3.000 sampai 3.500. Satu dapur. Kalau 3.500 kali 15.000 karena 15.000 anggarannya per anak ya. Karena 10.000 lari ke makan, 5.000-nya lain-lainnya. Apakah pesantren sanggup untuk itu? Nah kalau sanggup kita bicarakan sudah. Tapi tidak masalah. Yang memberi sanggup atau dia bicara menjolok. Ayah kau orang ke pesantren apa mulai itu berjolok. Kan kira-kira begitu maunya Ustaz semua kan. Kita sama-sama kalau boleh nantinya saya buat di Komisi 1 izin pimpinan saya akan surati pimpinan yang berikan saya izin untuk ke Badan Gizi Nasional. Sebenarnya bukan alasan, tapi kami berani mengatakan bahwa ketika Bapak DPR berkunjung ke pondok pesantren dan melihat status kelayakan, memang tidak layak ditempati asrama-asrama. Sudah cukup ya selakunya naik, tidak layak lah. Itu suatu bukti bahwa memang sudah harus dibantu. Terima kasih. Itu kita sangat berharap tadi mendengarkan dari Bapak Wakil Ketua dan Ketua Komisi 1 bahwa insya Allah ya kita akan ada harapan dan kami dari dari pesantren bahasa pesantren ya Pak ya, mudah-mudahan lahir Perda ini insya Allah akan menjadi amal jari. Amin. Ya, dan itu akan pasti Bapak ini akan dikenang ya dari dari kita ini komunitas pesantren bahwa yang melahirkan Perda ini ya dari wakil ketua yang menerima dan insya Allah akan ya itu ya kita sampai doakan ini menjadi amal jari ini ya sebagai motivasi supaya ya itu. Yang kedua mungkin untuk memastikan bahwa pesantren ini sudah dianggap hal yang darurat ya untuk diperhatikan ya mungkin perlu anggota dewan ini mungkin kalau perlu diadakan kunjungan untuk memastikan itu membawa nanti bahwa ini pesantren di Pindra ini kasihannya ya layak memang kita lahirkan ini Perda untuk karena dari Perda itulah yang akan nanti menguatkan kita untuk bisa mensejahterakan untuk membantu mengaturkan dari situ dari Perda itu. Nah, jadi mungkin dari situ mungkin dari usulan kami bahwa ya bisa dikunjungi yang 12 pesantren ini bisa dilihat kelayakannya baik itu fasilitasnya karena memang tadi disampaikan bahwa pesantren itu ya
90% itu adalah swadaya masyarakat. Ya, jadi apa adanya yang kita harapkan itu uang receh kasih. Ya amplop itu yang dihadapkan itu pun biasanya hanya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan baru dapat itu. Nah, ini yang kebutuhan ini. Ya, bayangkan kalau menampung anak 500-an, 300. Ya, sedangkan kita hanya mendapatkan ya umum amplop kasih yang uang receh. Ya, supaya lebih apakah sesenyap akan lahir ini perda insya Allah. Kayaknya alasan yang paling kuat itu kasihan. Terima kasih banyak Pak Ras. Hari ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Ketua Komisi tadi, dan itu keinginan kita bersama bahwa intinya pertemuan kita adalah terbitnya perda. Di dalam perda itu kan mengatur banyak hal. Jadi sekarang ini beberapa kabupaten kota di Indonesia sudah ada yang terbit peraturan perdanya. Perlu juga kita berikan barangkali informasi kepada pimpinan bahwa pondok pesantren ini sekarang Pak sudah mendapatkan posisi yang sangat strategis oleh seluruh kementerian. Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Kemenpora itu sudah memasuki wilayah pondok bantuan-bantuan, tetapi tidak merata, ya tidak merata. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga sudah ada peraturan presiden, ada sudah peraturan nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan pesantren, itu tentang perpres. Jadi dari atas sudah sudah memperhatikan pondok. Nah, kami dari bawah betul tadi Komisi 1 sudah mengatakan bahwa sudah menginisiasi untuk diprogramkan di Propemda program pembentukan ya rencana, dan ini adalah cetak biru sebelum dilakukan finalisasi. Oleh karena itu kita berharap intinya terbit perda uang. Yang kedua yang kami ingin sampaikan, dan ini hampir saya belum ada riset tentang, saya belum baca riset tentang berapa persen pondok pesantren yang punya PBG, persetujuan bangunan dulunya INB apa namanya, sekarang namanya PBG berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 sudah diganti menjadi persetujuan bangunan gedung. Ya. Hampir seluruh pesantren sangat sedikit memiliki MB. Yang memiliki MB itu Pak, kalau di pesantren kita itu hanya BLK, itu bantuan Kementerian Tenaga Kerja, dan itu sebelum membangun mesti punya IMB dulu, dan itu biayanya mahal sekali Pak. Jadi kami ini dari pondok pesantren se-Indonesia termasuk di Pindrang ini dihitung jari ada SPG-nya, bukan MBG-nya. Iya. Iya. IMB yang dulu, sekarang istilahnya PBG. Oleh karena itu tidak mengurangi rasa hormat kami, memberanikan diri untuk mengungkapkan aspirasi kami bagaimana sekiranya pondok-pondok itu digratiskan aja Pak. Itu SPG, PBG, ya, digratis. Dalam artian sebagai wujud bentuk perhatian pemerintah. Walaupun memang pondok pesantren yang kelas menengah ke atas, ya mungkin ada juga aturannya. Rata-rata di Pindrang ini Pak kelas menengah ke bawah. Ya, kalau di Pangkep atau seperti Darusstiqomah itu pembayarannya sudah 40 juta, padahal itu menolak MBG. Ya, kami merasa bahwa hari ini hari santri yang sudah ditentukan oleh Presiden itu sudah sangat merupakan hari kehormatan bagi kita para santri yang sudah perhatian pemerintah luar biasa. Tapi tidak hanya itu Pak, kita butuh lagi yang lebih spesial. Tidak bisa itu bisa juga dalam bentuk selain bantuan keuangan, juga bantuan program. Adapun yang disebutkan tadi tentang bantuan seperti
organisasi itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali Pak ya. Iya, itu pun hibah. Barangkali pondok pesantren kita belum pernah dapat. Ya, oleh karena itu intinya berdapat itu aja. Ya, jadi ada 2 poin yang kami sampaikan. Kita sama-sama berdoa dan mendoakan pimpinan kita, wakil kita di Dewan agar sehat walafiat, agar bisa membawa aspirasi kita untuk membuat perda tentang pesantren. Kemudian PBG. Ya, terima kasih Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digratiskan Pak ya untuk pesantren kita yang ada di Kabupaten Bintan. Insyaallah nanti kami akan komunikasikan dengan eksekutif ya, terkait mengenai masalah hal ini, dan akan menjadi kita juga ketika perda kita ini ada kan perda yang insyaallah akan kita godok terkait mengenai masalah pesantren. Kita bicarakan juga nanti di dalamnya, kita masukkan nanti di dalamnya terkait mengenai masalah PBG yang digratiskan ini. Insyaallah dalam waktu saya akan mengkonsultasikan dengan yang eksekutif. Terima kasih banyak. Beberapa urutan perda yang ingin kita kerjakan 2026 harus masuk di situ. Ditetapkan di rapat paripurna. Jadi kawan kami ukur untuk matu, alhamdulillah. Kawan. Kalian nomor HP Itu soal komisi. angkat tadi soal PBG. Bantu saya ingat soal apa yang disampaikan sama Cak Imin. Jangan membangun Momentum itu yang bisa kita gunakan. dia bilang Apa kode itu salah maka dari berhenti dulu. PBG kita akan gratiskan untuk seluruh pesantren. Enggak salah ya? Nah, melalui itu saya pikir bantu kita. Cari coba peraturannya, jangan sampai omong-omong gini. Cari peraturannya sama-sama Google saja entar. Cari peraturannya, sampaikan ke kita, nanti kita melalui komisi 3 karena bagiannya PU, nanti dia yang panggil PU. Noli PU, bicara pelaksanaannya. Apakah peraturan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar ini bisa kita laksanakan di Pindra, atau menunggu waktu, atau memang sekedar omong-omong kan begitu. Bagusnya makanya tak momentumnya. Apakah ada Cak Imin digratiskan seluruh pondok pesantren mengenai PBG? Angka permintaan tadi itu apa masuk iru kagak tak coba nih sampai juga iru na umumkan kemarin Pak Menteri soal itu. Biasanya kalau ada omongan itu disertai dengan aturan. Apakah keputusan menteri, peraturan menteri atau apapun itu, PP atau apapun. Kita cari itu. Cari aturannya, menyurat sakit memang Ustaz, mohon maaf, surati tentang pelaksanaan apa yang diinstruksikan di peraturan itu. Nanti DPRD akan undang kita. Tentu insya Allah ya, apa mata kita madora itu nah masih tak yang dibalas ya. Tidak semua Pak Ustaz. Biasa ini ada masuk surat di Komisi 1, saya bilang mungkin minggu depan baru kita bisa jalan bahwa kita sama-sama cari aturannya. Kita dapat mohon izin menyurati kembali untuk bagaimana pelaksanaan peraturan atau instruksi itu. Nanti pimpinan akan panggil kita. Lumayan nanti ini bicara bagaimana pelaksanaannya melalui Komisi 3, mungkin kalau di disposisi ke Komisi 3 akan panggilkan PU dengan instansi terkait yang berkaitan dengan IPBG yang utama. Kan begitu biasanya ya. Bangunan sudah berdiri, belum ada PBG-nya kita mau kasih PBG. Ya, ada syaratnya Pak. Iya. Teknis materi. Apa ya kok kan ini audiens saja kita. Dengar kesiapan untuk bicarakan itu. Nah ini makanya saya bilang, Ustaz, ya kok angka instruksi akan ada gratis. Ini yang kita tanyakan pemerintah daerah. Wah masih bayar. Kenapa masih bayar? Ini ada peraturan. Nanti dia jelaskan, kalaupun harus dibayar misalnya ada sebagian tertentu dibayar ada tidak atau bicara teknisnya. Kalau angka isap aja apa angka menteri kan. Mudah-mudahan bukan omong-omong itu. Nah habis itu ada menyurat nanti melalui teknis Pak. Kita panggilkan dengan instansi terkait melalui Komisi 3 mungkin bicara teknis bagaimana mereka untuk turun ke 12 minimal dulu.
12 pesantren untuk kita urus PBG-nya itu yang kita punya. Itu soal PBG. Kalau ya rumah tahfiz bagaimana caranya nanti lah apa majak itu apa kode ini atur apakah akan masuk di dalam pengaturan atau pasal-pasal di dalam perdata tentang perda pesantren atau tidak? Kita akan konsultasikan banyak ini. Malampe Pak, perda itu lahir itu kita harus ke kanwil hukum dulu, nanti habis angka pemerintah itu saya harus ke kanwil dulu pertanyakan ini tentang bertentangan apa tidak dengan undang-undang lain. Pasti tidak, tapi aku tahu ya prosesnya, mekanisme itu harus kita jalankan. Jadi kalau panjang, mohon maaf, mana merasa pahit tahu ya, apa kadang-kadang tahu benar lamanya kan begitu kira-kira. Saya kira begitu pimpinan. Terima kasih banyak Ustaz. Masih satu